Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk kita boleh menaikkan setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap rahmat-Mu yang tercurah atas hidup kami, buat kasih karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Tiada yang lain seperti Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu, iman besar agung, Maulah memiliki Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, patuh mengangkat seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat kemuliaan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan Tuhan, nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Upah dan kemuliaan-Mu, iman besar aku, Kaulah memilikiku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat kemuliaan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, Tuhan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku.
buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami melebihi lagi Tuhan. Kami boleh menikmati, menerima setiap kebenaran Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan terus mengajar kami Tuhan, membawa kami Tuhan dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu Lin. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur Kau beri kami kesehatan yang baik ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sediakan untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kau menolong setiap kami dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Terlebih sebentar hamba akan sharing Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tidak ada dari di pikiran maupun dari kedagingan kami sendiri Tuhan, semua dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami juga Tuhan, Kau tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Hendrawan untuk Pak Robert untuk kesempatan yang diberikan untuk saya sharing firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang respon yang benar. Bisa next Kak Tika. Ayatnya dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar Pak Nathan Subroto membagikan tentang mendengar. Dan itu menjadi rema buat saya. Dia mengatakan bedanya listen dengan hear begitu. Kemudian lebih banyak mendengar juga supaya dapat tuntunan Tuhan begitu. Dan saya kemudian diingatkan dengan ayat ini. Ya, jadi dikatakan di sini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bisa next Kak Tika. Ya. Poin pertama, cepat untuk mendengar. Kata mendengar bersifat pasif ya, saya cari ini kata mendengar. Mendengar itu bersifat pasif. Mendengar bisa tanpa harus sengaja atau memperhatikan. Contohnya ketika mungkin kita bangun pagi ada kicauan burung, ada suara air mengalir, itu kita tanpa harus kita gimana gitu bisa mendengar, harus sengaja dengar juga itu terdengar sendiri gitu. Sedangkan kata mendengarkan adalah tindakan aktif. Mendengarkan itu sesuatu yang penuh perhatian dan berusaha memahami apa sih yang disampaikan gitu. Next Katika. Tapi kita tetap harus memilih dan memilah apa yang harus kita dengar dan apa yang harus kita dengarkan. Ya, kita tetap harus milah apa yang harus kita dengar. Ya, dengar selintas doang atau apa yang harus kita nyimak gitu ya, mendengarkan gitu. Berbahagialah firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan di sini kita bahagia kalau kita nggak nurutin nasihat orang fasik. Ya, kalau orang fasik nasihatnya pasti nggak benar gitu kan. Jadi dikatakan di sini kita juga harus hati-hati ya dengan
perkataan yang kita dengarkan itu harus kita filter. Itu. Next. Di Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, memang betul ya, hari-hari ini begitu bising kehidupan, karena media sosial orang bisa mengutarakan opininya, pendapatnya. Kita bisa dengar banyak hal, bisa dapat akses begitu luas begitu, sehingga kita memang harus filter yang mana yang harus kita dengarkan, yang mana yang harus kita simak. Ya, kita nggak bisa percaya sama semua perkataan. Seperti di firman ini katakan, orang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Karena sebetulnya tidak semua perkataan itu harus kita percaya, ya kan? Harus kita timbang dulu, kita pilah, ini benar nggak, sesuai firman nggak, begitu ya. Kalau di kita indikatornya firman Tuhan. Next Kak Tita. Namun ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk lebih mendengarkan daripada berbicara, karena butuh pendisiplinan diri supaya kita bisa dengerin daripada bicara. Kita bisa mendapatkan informasi yang disampaikan secara utuh dan dapat belajar lebih banyak. Ya, di sini saya juga terapkan ini dalam hubungan saya sama Tuhan ya. Artinya yang kemarin juga diajarkan Pak Nathan juga lebih banyak dengar Tuhan mau bicara apa sama kita gitu. Nah, saya memang kayak pagi gitu doa saat teduh, terbiasa dengan saya punya list begitu ya, punya daftar doa saya, mau minta ini ya, mengcover keluarga, mengcover keluarga besar jemaat begitu, sehingga saya udah punya list tuh apa yang saya doakan begitu kan. Tapi kemudian setelah saya dapatkan firman ini, saya berusaha untuk dengar dulu apa yang Tuhan mau bilang sama kita. Lewat apa? Lewat baca firman Tuhan. Itu yang paling gampang ya. Lewat baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita sambil renungin. Kita baca, kita renungin. Tuhan bicara apa sama saya? Spesifik buat saya hari itu apa yang Tuhan bilang buat saya. Gitu. Jadi saya berusaha untuk perlu pendisiplinan diri saya untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara buat saya. Baru setelah itu, setelah dapat tuntunan, baru saya mulai berdoa apa yang saya mau utarakan sama Tuhan. Itu juga tentang, jadi ini tidak hanya antar manusia tapi juga hubungan dengan Tuhan, supaya saya dapat juga tuntunan yang utuh dari Tuhan dan bisa belajar lebih banyak. Demikian juga yang tadi saya bilang, filter begitu dari pemimpin rohani kita, dari orang-orang yang kita percaya memberikan kita arahan, tuntunan, bimbingan yang tepat buat kita, yang bisa benar-benar kita mendengarkan. Itu benar-benar kita nyimak apa sih yang disampaikan buat kita. Demikian. Bisa next Kak Tika. Poin yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Artinya berhati-hati dalam berbicara. Mempertimbangkan perkataan kita sebelum mengucapkannya. Jadi kata lambat untuk berkata-kata nih bukan jadi kita ngomongnya jadi pelan gitu, bukan. Tapi artinya kita hati-hati bicara. Mempertimbangkan perkataan kita sebelum mengucapkannya. Next Katika. Ini saya pernah belajar. Jadi ada 3 tipe orang bicara. Tipe yang pertama, bicara dulu baru mikir. Habis bicara baru mikir nih. Tadi ngomong apa ya gitu. Terus yang kedua, mikir dulu baru bicara. Jadi sebelum bicara dipertimbangin dulu mau bicara apa. Nah udah dipertimbangin baru bicara. Yang ketiga, bicara aja nggak pernah mikir. Ya, jadi
ngomong aja apa yang dia mau ngomong, apa aja yang kita mau ngomong, ngomong aja. Terus kita nggak pernah mikirin lagi tuh tadi kita ngomong apa begitu. Ini 3 tipe orang bicara. Waktu saya dapat ini, pelajaran ini, saya pikir ya hidup itu kan keputusan ya. Saya yang dulu yang biasanya kayak gimana, terus yang baiknya bagaimana? Tipe yang manakah yang harus saya pilih begitu? Itu isi yang saya dapat dari tentang 3 tipe orang bicara ini. Next, ketika kata lambat di sini berarti kita mengajarkan kita tentang perlu waktu atau tidak terburu-buru untuk kita lebih dahulu mempertimbangkan apa yang hendak kita sampaikan. Orang yang banyak bicara sulit untuk diajar karena berpikir sudah mengetahui semua yang perlu diketahui. Ya, kalau kita sebetulnya waktu kita dengar memang kita kan dapat informasi, sebenarnya kita bisa dapat banyak yang kita bisa belajar. Justru waktu kita bicara itu informasi keluar dari kita begitu. Jadi kalau kita mau belajar banyak sebenarnya kita lebih banyak mendengarkan, nggak buru-buru bicara. Sehingga kita juga dapat ilmu lebih banyak hal yang kita dapatkan. Next, ketika firman Tuhan mengajarkan supaya perkataan kita, ini yang sesuai firman Tuhan, yang diajarin itu perkataan kita supaya perkataan tepat waktu. Dikatakan di Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi pas gitu di momennya yang dikatakan itu tepat begitu. Next, ketika yang kedua, perkataan membangun. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini dikatakan, yang saya underline, saya garis bawahi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Jadi perkataan itu, firman Tuhan katakan, pakai perkataan yang baik, yang bisa membangun. Di mana perlu, artinya di situ perlu untuk membangun. Ya kadang-kadang perkataan kita membangun, sebetulnya membangun, tapi bisa nggak tepat waktu, bisa di tempat yang tidak tepat, di mana perlu kan ya. Mungkin di situ nggak perlu begitu. Ini kadang-kadang saya ngalamin juga ya. Kayak dulu saya baru belajar nyetir tuh, saya suka kesel gitu dengan angkot yang nutup jalan, dua jalan begitu, nutup jalan, dia ngetem, ya saya kesel banget gitu ya. Terus saya pengen bilang, ya memang kalian cari uang, tapi jangan ngalangin orang juga dong untuk lewat gitu kan. Kalau dia tutup jalan kiri kanan dia berhenti kan nggak bisa orang lewat gitu. Saya pengen ngomong gitu, ya tapi saya dinasihatin waktu itu sama pemimpin saya bilang begini, kamu ngomong sekarang ke dia, besok ntar lagi sore dia lewat sini lagi juga tetap aja dilakukan hal yang sama, nggak ada artinya walaupun perkataan kamu untuk membangun begitu. Jadi perkataan membangun di mana perlunya, di situ bisa nggak, perlu nggak untuk kita bagikan, untuk kita ngomong begitu. Next, ketika perkataan pengetahuan. Yang ketiga ini tentang perkataan pengetahuan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya di sini kita juga dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang keluar dari mulut orang bijak itu adalah perkataan yang baik yang kita perlu mendengarkan. Next, ketika yang ketiga, lambat untuk marah. Bicara tentang pengendalian emosi marah.
marah itu adalah salah satu bentuk emosi natural manusia. Ya, dulu saya pernah ikut kelas juga bahwa kita punya emosi tuh sedih, marah, seneng, takut, ya banyak itu emosi. Dan sebetulnya tidak ada yang jelek gitu, nggak ada yang jelek. Karena Tuhan kasih itu semua ke kita gitu. Hanya kalau yang marah ini harus tetap semua sih sebenarnya tentang emosi ini justru malah harus bisa keluar, tapi harus dikendalikan. Itu yang saya belajar ya, harus dikendalikan. Next Katika. Amsal 20 ayat 3 dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi dikatakan terhormat tuh orang yang menjauhi perbantahan. Jadi saya sering diperhadapkan gini ya, kalau saya mikir gitu ya, kalau saya ngomong sekalipun itu kebenaran gitu ya, yang ada nanti debat, yang ada nanti saling berbantah-bantahan begitu ya. Jadi harus direm. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, kita itu yang dibilang harus dikendalikan supaya amarahnya nggak meledak begitu. Next Katika. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ini dikatakan sabar, orang sabar pengertiannya tuh besar. Tapi siapa cepat marah, yang besar itu kebodohan. Next Katika. Yakobus 1 ayat 20, amarah yang tidak terkendali tidak membawa kebaikan atau kebenaran di mata Allah. Ya, jadi kalau amarah kita tidak terkendali itu tidak membawa kebaikan atau kebenaran di mata Allah. Ini sebetulnya firman-Nya itu tentang yang tadi ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya mau share sedikit. Jadi saya dapat firman ini sebetulnya sejak Pak Nathan share sama kita tentang mendengar. Kemudian saya dapat ayat ini begitu, tapi terus kemudian jadi rema dan sampai terus berlanjut sampai hari ini begitu. Nah, dan jujurnya ini adalah sesuatu yang saya struggle. Lagi bentuk karakter saya begitu. Ya, lagi bentuk karakter saya. Dan saya kemarin persiapan buat hari ini sharing pagi hari gitu, sebelum saya pergi ibadah. Saya pagi-pagi udah persiapan apa yang mau saya bagikan untuk pagi ini. Dan saya lagi persiapan gini, kemudian waktu saya pergi ibadah tuh yang mau saya saksikan tuh kami tugas pemusik begitu, sampai di gereja itu waktunya sudah on time begitu, jam 7 begitu. Kami mau latihan. Dan saya kaget, teman saya tumben imam musik tuh semua ada duduk di parkiran semua. Itu buat saya kaget. Dan saya buka jendela, saya tanya, kenapa nggak masuk gitu. Dan mereka bilang belum ada kunci gitu. Kemudian turunlah gitu ya, terus ngobrol, saya pergilah, sempat keluar sebentar ada perlu, terus saya balik, suami saya masuk di front office begitu. Nah terus kemudian saya dapat infonya gitu, katanya dapat infonya sebelum dari teman saya bahwa kuncinya itu dipegang pegawai hotel terus ketinggalan katanya gitu, sehingga tuh ketinggalan terus belum, makanya nggak bisa masuk gitu. Lah kok begitu gitu ya, karena itu belum pernah terjadi tuh
Yang kami sebenarnya tuh biasanya latihan 1 hari sebelum. Ini di hari H jam 7 pagi, kemudian dia bilang kuncinya nggak ada, nggak bisa masuk gitu ya. Itu jujur ya, waktu denger tuh panik. Sabtu nggak bisa berarti. Karena Sabtu sudah nggak latihan begitu Nggak kan bisa ya. latihan, Nggak nggak bisa, boleh. nggak boleh latihan. Udah nih. Kemudian suami saya nanya ya, jadi udah nunggu di situ. Nah, terus saya dengerin aja nih ya. Pas saya dengerin, tiba-tiba keluar dari orang dari depan front office itu, apa? Dari dalam kantor, ada ruangan di situ. Keluar, terus eh, dia ambil kunci itu di meja itu. Meja penuh. Meja front office itu dia ambil begitu, terus dia kasih gitu ya. Dia kasih. Oh iya Pak, ini Pak. Kita heran dong ya. Kan dari tadi kita nunggu tuh bilangnya katanya kebawa sama pegawai gitu. Kebawa sama pegawai, terus nggak ada, kita tungguin gitu. Nggak taunya dia cuma ngambil di meja itu juga dan dia kasih kita gitu. Terus suami saya sempat bilang, loh kuncinya ada di situ dari tadi gitu kan. Nah ini Mbak ini ngejawab tuh nggak jelas ngomong apa gitu kan ya. Ngomong dia, tapi kita nggak jelas ngomong apa dia. Nah, di situ suami saya cuma bilang, oh jadi dari tadi ada kuncinya di situ, gitu kan. Terus udah dia mau jalan gitu ya. Saya tuh saking gemes, saya tuh langsung bilang gitu, Mbak, kenapa kalau kuncinya udah ada dari tadi di situ, kenapa nggak kasih kita? Saya bilang gitu. Itu suami saya langsung bilang, sudah non, saya dipanggilnya noni gitu ya. Sudah non, dia cukup ngomong gitu aja sama saya. Saya langsung diem. Langsung saya ikut balik sama suami saya, langsung kita jalan pergi ke ruang ibadah gitu ya. Suami saya sempat ngomong sama orang yang tadi ngasih info tuh, pegawai mereka juga. Oh ternyata kuncinya ada di situ. Suami saya ngomong selembut itu. Gitu doang. Ya udah. Tapi waktu sampai di ruang latihan itu hati saya bergumul berat gitu ya. Karena jadi gitu ya, emosi gitu ya, kesel gitu ya. Terus karena sempat bikin panik kan, kaget, aduh. Terus kalau nggak datang-datang pegawainya terus gimana gitu kan. Hmm. Terus udah gitu saya eh, kemudian mau dibikin ketawa dan senyum sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya struggle itu ini firman keluar loh di saya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gitu. Itu bikin saya dep. Oke Tuhan. Siap Tuhan. Cuma bisa bilang gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi saya menangin hati lagi. Oke. Gitu. Jadi benar-benar firman ini jadi rema buat saya. Dan jujur sepanjang hari itu banyak hal gitu ya yang ini terus ngomong lagi sama saya gitu. Dan kiranya pagi ini boleh menjadi berkat juga buat kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong terus bicara buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan kami semua untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kami lebih lagi bisa mendengarkan Tuhan. Segala kebenaran-kebenaran Tuhan ajarkan juga melalui orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan untuk mengajar kami, mendidik dan membimbing kami. Juga kami bisa mendengarkan Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan menolong kami untuk kami bijaksana dalam berkata-kata dan bisa mengendalikan emosi marah Tuhan. Dan Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Men, terima kasih Bu Novi. Kalau Bapak Ibu, yes. Sekali lagi kita diingatkan lebih baik, lebih banyak mendengar baik-baik, baru kita responi, bicara. Karena kalau kita bicara kan bisa dikatakan apa yang kita tahu kita berikan. Karena kalau nggak tahu terus kita juga bicara tentang hal itu artinya kita bohong kan ya. Jadi biasanya kalau pembicara kan apa yang dia tahu dia kasih. Tapi kalau mendengar justru
ada hal-hal yang mungkin belum kita tahu, jadi kita tahu gitu. Nah, jadi lebih baik mendengar kan ya, karena itu menambah wawasan kita. Jadi mari kita lebih banyak untuk mendengar baru meresponi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ya, itu tadi ya, bagaimana terus kita membentuk karakter kita untuk meresponi. Nah, seringkali kan di dalam pembicaraan itu kita harus simak apa sih maksud si pembicara ini gitu kan, supaya itu jadi ada titik temu yang di mana si pembicara itu mengharapkan tuh lawan bicaranya mengerti gitu apa yang dia maksud. Nah, jadi kalau kita cepat-cepat meresponi itu kan belum sepenuhnya untuk kita bicara mengharapkan apa yang dia bicarakan itu ditangkap 100% gitu kan. Nah, makanya jangan kita biasakan untuk jangan memotong pembicaraan kalau lawan bicara kita sedang berbicara. Dengar aja dulu sampai dia selesai. Ya, apa itu? Nah, itu teknik komunikasi di masyarakat. Gitu. Nah, tapi firman Tuhan luar biasa kan. Makanya kata firman Tuhan lambat marah, tapi cepat mendengar. Jadi dengarlah dengan simak dan baik-baik baru merespon. Lalu tadi disarankan juga Bapak Ibu kendalikan penguasaan diri kita. Karena itu buah roh penguasaan diri. Bukan nggak boleh marah. Marah boleh tapi tetap bisa dikendalikan, dikuasai. Sehingga marahnya itu terukur dan bertujuan baik. Bapak Ibu, nggak lepas kendali. Kan yang jadi berdampak negatif itu marah tapi nggak mengendalikan penguasaan dirinya gitu. Dengan emosi yang menyala-nyala, ya itu jadi hal-hal buruk terjadi kan. Apa itu? Contohnya gimana sih marah yang dikendalikan oleh penguasaan diri? Ya seperti marahnya Tuhan Yesus. Yang marah besar tapi punya tujuan gitu ya. Karena waktu itu bait Allah dipakai untuk jual beli, tukar menukar uang gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang benar artinya boleh marah dengan pengendalian diri, tapi ya di mana tujuannya untuk memperbaiki suasana kondisi, merubah karakter orang yang kurang baik menjadi baik gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus menempatkan tuh ya, yang namanya marah itu ada kondisi yang seperti apa gitu Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar senantiasa untuk menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Indrawan, Bu Elvina. Kita akan persiapkan nanti kita untuk kita boleh masuk di dalam pokok-pokok doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau, mengenal lebih lagi Tuhan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersajuk semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Bu Ani. Kiralabashikandara bakatakaya rabashikandara labashandara. Kiarabashandara labashika. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, kami sehati, kami sama-sama dalam unity. Mohon ampuni dosa pelanggaran kelemahan kami yang kami lakukan, yang kami ingat maupun tidak ingat, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami berada di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, dalam kesehatian kami semua Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohonkan doa Tuhan untuk negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan, Indonesia yang ada dalam hati-Mu, Indonesia yang menjadi kerinduan-Mu untuk penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dari pemimpin yang paling tinggi Tuhan, Presiden Tuhan, MPR, DPR Tuhan, sampai terus ke bawah Tuhan, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Bapa, berikanlah takut akan Engkau Tuhan. Berikan kegentaran yang dahsyat Tuhan, kegelisahan yang sangat kuat Tuhan, ketika mereka ingin berbuat salah, ketika mereka sadar mereka salah dan ingin melakukannya. Tuhan, kami percaya Engkau penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh Tuhan, Engkau hadir Tuhan di negeri ini. Engkau mencintai negeri ini lebih daripada kami mencintai negeri ini. Tuhan, kiranya Tuhan penuh hati kami, pikiran kami dengan hati dan pikiran-Mu Tuhan. Supaya kami bertindak, melakukan, berbicara, oh Tuhan, apapun yang kami berikan reaksi di negeri ini, semuanya berasal dari kegerakan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan. Oh Tuhan, biarlah kami tidak menuntut apa yang bisa negara berikan pada kami. Biarlah kami menuntut diri kami sendiri, apa yang sudah kami berikan, apa yang belum kami berikan, dan apa yang akan kami berikan buat negeri ini Tuhan, untuk pembangunan negeri ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan punya kerinduan membangun Tuhan, setiap pribadi Tuhan di negeri ini Tuhan, membangun karakter Tuhan, bukan membunuh karakter Tuhan, dengan sikap perkataan kami yang berkenan, sesuai firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan kami berkat melalui sikap perkataan kami, melalui apa yang kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan ya Tuhan, apa yang kami terima dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang sedang terjadi di negeri ini, berikan hati kami tenang Tuhan, jauhkan dari penghakiman. Ini saatnya bukan kami menghakimi negeri kami, menghakimi pemerintah dari atas sampai bawah, tapi ini saatnya kami menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami tidak menganggap diri kami kecil Tuhan. Kami yang kecil tapi dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu akan menjadi besar Tuhan, akan menjadi berpengaruh bagi negeri ini, menjadi teladan, menjadi Injil yang terbaca dimanapun kami berada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya dalam diam, dalam tenang Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus bekerja Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, akan mengubahkan, membawa hujan pertobatan Tuhan. Oh Tuhan, keberadaan kami akan membuat mereka sadar akan segala hal yang perlu mereka lakukan. Mereka perlu menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya semakin banyak anak-anak yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan negeri ini, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan, penyamu lidah, perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat gubernur kami Tuhan, Kang Deddy Mulyadi Tuhan, yang sedang terus Tuhan melakukan cinta kasih Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, bahkan dia sudah masuk ke dalam gereja-Mu Tuhan, mengakui Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami percaya Tuhan, oh Tuhan, apapun yang dilakukan ya Bapa, kira hikmat marifat surgawi ada pada dia Tuhan. Biarlah Tuhan, dia menjadi teladan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dia secara pribadi Tuhan mengenal Engkau Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertobat dan menerima Engkau, percaya bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Engkau. Tuhan, jadikan gubernur kami ini Tuhan, membawa Tuhan berita baik, membawa keteladanan Tuhan bagi seluruh wali kota dan bupati, wakil wali kota, wakil bupati pada seluruh Tuhan se-Jawa Barat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk wali kota kami Tuhan, Kang Deddy Rahim Tuhan dan wakilnya Kang Jenal Tuhan. Oh Tuhan, Bupati kami Parudi dan wakilnya Tuhan. Oh Tuhan, hikmat marifat surga menyertai mereka. Jauhkan mereka dari rasa frustrasi Tuhan, yang merasa sulit membangun kota dan Kabupaten Bogor, merasa sulit Tuhan untuk Tuhan. Oh Tuhan, bela mereka terus berjuang tanpa lelah Tuhan. Percaya Tuhan, apa yang meniat baik mereka pasti akan terjadi, cepat atau lambat Tuhan. Jadikan kami Tuhan, penduduk kota Bogor, Kabupaten Bogor ini Tuhan, mendukung mereka Tuhan. Tidak melihat kekurangan mereka Tuhan, tapi mendukung Tuhan, mensupport mereka Tuhan. Percaya, memperkatakan yang baik tentang mereka sebagai perkataan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memperhitungkan perkataan iman kami Tuhan. Oh Tuhan, akan menjadi mujizat terjadi Tuhan melalui perkataan Tuhan. Oh Tuhan, firman yang Kau ucapkan Tuhan melalui hamba-Mu pada kemarin hari. Oh Tuhan, bela ucapan kami itu Tuhan akan mengikat semua yang perlu diikat, dan akan melepaskan semua yang perlu dilepaskan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Semua Tuhan, jajaran pemerintahan Tuhan, ada takut akan Engkau, ada kegentaran, ada kegelisahan yang sangat dahsyat ketika mereka diintimidasi oleh iblis Tuhan, sehingga mereka memilih yang benar, apa yang Engkau berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bogor penuh kemuliaan-Mu, Jawa Barat penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpuji puja nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami datang dalam ruang Zoom pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Bu Noni yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dalam kehidupan rumah tangganya bersama Pak Abraham dan juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih, berkati dalam usaha dan pekerjaannya, berkati juga dalam kesehatan mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia, yang boleh bergabung dalam ruang Zoom ini. Kiranya Engkau menyertai kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang sakit, yang dalam proses kesembuhan, buat Suhandi Wijaya, anak dari Pak Pran, kiranya Engkau terus pulihkan, sembuhkan dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak Yoel, ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, keteguhan hatinya untuk menjalani proses kemoterapi yang akan berlangsung di Rumah Sakit Darmais, ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, mendukung doa untuk anak Julianus Hia, putra dari Pak Obolasi, Ibu Melia yang sakit pada bagian leher belakang. Kiranya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi buat anakmu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hadi yang sudah dilakukan tindakan operasi dan saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan, terus terjadi pemulihan yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Seli ya Tuhan. Tuhan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha dan pendidikan anak Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati anak kami ya Tuhan, dalam mereka bersekolah ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang rindu bekerja, berusaha. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati kami semua dalam kami bekerja dan berusaha ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Kiranya ada bangun mesbah Tuhan bersama keluarga ya Tuhan, kesatuan hati kemudian buat keluarga boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan Bukit Cimau City maupun cabang ranting yang ada dimanapun ya Tuhan, di Rawan 7 Bogor. Kami merindukan tempat yang permanen untuk kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan, Tuhan ubahkan pola pikir manajemen Marco Polo ya Tuhan. Kiranya dibatalkan dalam nama Yesus. Kalau gereja Tuhan yang ada saat ini mau dipakai
dipakai atau berubah fungsi, Tuhan batalkan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya untuk anak Abigail yang pagi ini rencana akan berangkat ke Bandung untuk melakukan survei, untuk melakukan praktek pendidikan ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkatilah perjalanan ke Bandung ya Tuhan. Tuhan juga berkati rekan kami Bu Santi yang saat ini juga dalam perjalanan untuk menuju kota Sadang untuk bekerja, melakukan aktivitas. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang ada dalam ruang Zoom ini juga Engkau berkati pagi hari ini, sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman, percaya, menerima berkat Allah Bapa, kita katakan, Amin. amin. Amin.